sebelumnya ini video pertama kali, jadi mohon dimaklumi ya. Jadi gini, di sini gua akan ngebahas yang banyak di mana di lapangan itu atau di masyarakat awam itu, kalau kita berbicara tentang forex atau trading, kenapa konotasinya itu seperti judi, atau itu sama kayak judi, cuman bedanya itu ada grafik atau segala macam. Nah, di video ini gua mau membahas bukan lebih seperti kayak berdiskusi. Jadi apa perbedaan judi dan forex? Tapi apakah benar bahwasannya forex itu adalah judi? Atau jangan-jangan yang bilang judi itu adalah trader forex yang tidak punya basic sama sekali atau ilmu edukasi trading forex sebelumnya. Oke, mungkin di video ini kita akan coba membahas apa itu judi dan apa itu forex. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus membedakan dulu apa itu judi dan apa itu forex. Oke, pertama-tama, kenapa forex itu dianggap oleh masyarakat luas itu judi? Alasannya sih simple ya. Karena 90%, kurang lebih 90% trader retail itu kebanyakan gagal. Oke, contoh seperti ini. Dia download aplikasi trading forex, terus dia deposit, terus dia mencoba untuk trading tanpa ada analisanya atau tanpa edukasi sebelumnya, hanya bermain feeling mungkin, oh ini bakal naik nih, ngebuy, oh ini bakal turun nih, nge-sell. Tapi kenyataannya feelingnya itu salah, yang mana dia ngebuy itu malah turun, atau dia nge-sell itu malah bukan turun malah naik. Nah, mungkin dari sini ada bahasanya, oh ini sama kayak gambling, oh ini sama kayak judi, atau seperti itulah. Contoh, bayangin gini, dia deposit $100 tanpa ada analisa atau tanpa ada ilmu atau tanpa ada yang membimbing dia. Dia deposit $100, terus dia bermain feeling, dan dia gagal dalam waktu hitungan menit, jam, ataupun hari. Mungkin itu alasan pertama kenapa kebanyakan di masyarakat bahwasanya bilang bahwa trading forex ataupun trading itu sama seperti judi. Analoginya seperti kalian semua pergi ke kasino, itu taruh duit, terus nebak-nebak atau apapun itu, terus kalah dan deposit lagi. Mungkin itu alasan pertamanya. Kenapa dibilang bahwasanya trading forex atau trading itu judi. Oke, coba kita lurusin dulu. Apa itu judi? Oke, gua udah search sebelumnya. Apa sih judi itu? Sebenarnya judi itu apa gitu? Judi itu permainan peluang, hasilnya tidak bisa mempengaruhi oleh skill. Mau pintar matematika, mau jago hitung probability, tetap aja bandarnya punya keunggulan. Contoh, main roulette, peluang merah hitam hampir 50-50, tapi selalu ada keunggulan kecil buat bandar. Artinya makin lama kita bermain, itu makin pasti kita untuk kalah. Nah, sekarang coba kita bandingkan dengan forex nih. Forex adalah pasar keuangan global, tempat orang jual beli mata uang yang bisa dipengaruhi oleh kebijakan bank sentral, news, geopolitik, bahkan isu global, perang atau resesi. Artinya, hasil trading forex bisa dipengaruhi oleh skill analisa kalau kita mengerti untuk analisis teknikal, fundamental, MM atau money management,
itu kita bisa meningkatkan peluang kita untuk menang. Jadi beda gini, judi itu sama kayak hasil random tanpa analisa dan tidak bisa dikontrol. Dan forex itu bisa dikontrol dengan ilmu, strategi, dan disiplinnya sendiri. Jadi ada namanya tuh trading plan. Oke? Oke, kita bahas apa sih kesalahan trader yang bikin forex itu konotasinya itu seperti judi. Oke? Ini yang sudah gua catat, yang sudah gua riset sebelumnya, itu kebanyakan itu trading tanpa ilmu. Jadi gini, baru buka akun deposit kecil langsung trading dan nggak pernah belajar dulu. Yang kedua, mungkin dia memasang over leverage yang terlalu tinggi. Memang dengan leverage terlalu tinggi, leverage yang tinggi itu bisa menghasilkan cuan yang lebih banyak memang. Tapi pernah berpikir seperti ini nggak? Bahwa leverage yang tinggi itu bisa menjadi bumerang untuk kita, agar kita bangkrut. Bukan bangkrut sih, lebih kayak ke margin call atau MC. Tidak ada manajemen yang sangat kuat. Jadi masuk ini satu posisi, ya sekali salah ya habis, ya sekali beruntung ya gede. Emosi dan balas dendam. Ya contoh seperti ini, habis loss ya langsung turun posisi lagi biar balikin modal. Hasilnya ya tambah loss. Jadi itu teman-teman analisa fundamental dan teknikal itu sangat penting, dan ingat ada namanya trading plan. Oke. Dan teman-teman mungkin kebanyakan masyarakat ataupun trader kita itu menganggap bahwasanya forex itu jalan pintas untuk kaya atau jalan pintas untuk sukses. Kalau menurut gua sih enggak, karena kenyataannya forex itu butuh waktu yang sangat panjang dan butuh ilmu dan butuh disiplin yang memang sangat-sangat disiplin gitu. Sebenarnya banyak banget kisah nyata orang yang deposit nih berharap keuntungannya 10 kali lipat di forex dalam, misalkan dia bilang dalam waktu 1 minggu atau apa gitu, atau berapa lama. Ya, hasilnya ya kalau dia nggak disiplin, tidak ada ilmu sama sekali, tidak ada fundamental teknikal yang jelas dan manajemen dan risk management yang sangat jelas, ataupun dia tidak punya training plan sama sekali, ya itu nggak akan pernah bisa. Coba sekarang kita beranggapan bahwasanya forex ini sebagai bisnis yang kita tahu bahwasanya dalam bisnis itu ada modal, ada resiko, ada strategi. Nggak ada bisnis yang instan kaya dalam satu malam. Semua itu butuh proses dan perencanaan yang sangat detail. Di forex juga sama. Di forex itu ada namanya trading plan. Jadi kapan kita entry, kapan kita masuk, kapan kita keluar. Ada namanya stop loss agar bisa meminimalisir resiko atau risk management. Ada namanya target profit biar disiplin dan nggak serakah. Jadi di dalam trading, apapun trading itu, mau saham, kripto, forex, itu harus disiplin. Jadi ya, wah nggak ada kayak, wah ini bisa nih, wah ini masih bisa nih, ternyata enggak gitu. Jadi harus disiplin, ada namanya target profit. Oke. Ada juga namanya journal trading. Apa guna journal trading? Jadi journal trading itu gunanya untuk mengevaluasi cara trading kita sendiri dari data, gaya permainannya seperti apa, itu untuk mengevaluasi. Jadi kedepannya itu masih bisa menganalisa bahwasanya oh ini menurut jurnal gini. Jadi bisa resiko masih bisa terjangkau dan cara mengevaluasinya lebih sangat bagus ya teman-teman. Jadi kalau kita jalanin forex itu seperti kita jalanin bisnis, ya hasilnya bakal konsisten. Contoh kayak orang-orang gede yang kaya di sana dari hasil trading itu tidak bisa langsung dalam 1 malam, 2 hari, 3 hari, 1 bulan, tidak. Dia punya proses yang sangat panjang dan sangat lama. Tapi itu kita bisa berkesimpulan bahwasanya mereka sukses bukan karena gamblingnya, tapi karena adanya analisis mendalam, punya manajemen sendiri.
Jadi dia bisa disiplin dan bisa manajemen resikonya sendiri gitu. Bukan perorangan aja ya, bukan trader retail aja, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan-perusahaan multinasional juga pakai forex buat melindungi nilai tukarnya dari risiko mata uang gitu loh. Agar trading itu tidak konotasinya tidak seperti judi, itu ada namanya belajar dan kuasai analisis teknikal dan fundamental terlebih dahulu. Jadi yang udah gue sebutin di awal, bahwasanya ada namanya teknikal, fundamental, analisis secara data gitu. Dan itu pun bisa kita pelajarin, itu bisa dari online ataupun teman-teman semua itu bisa pelajarin. Ada kelas trader, ada kelas trading juga gitu, itu juga bisa dipelajari sebenarnya. Yang kedua, gunakan money management atau gunakan MM yang disiplin. Disarankan resiko 1-2% per trade sudah cukup untuk ingat gitu loh, bahwasanya jangan over leverage, jangan overload gitu loh. Jadi 1-2%. Ketiga, disiplin dengan trading plan. Jadi jangan keluar jalur dari apa yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya gitu loh. Jadi kalau misalkan trading plan teman-teman itu entry-nya sekian, masuknya sekian, keluarnya sekian, ya harus di situ. Jangan kayak walaupun mau gimana pun itu gitu loh. Karena kita cari yang konsisten sebenarnya dan mengecilkan resiko ya. Karena semua investasi, semua trading itu pasti ada resiko, yang tidak ada yang tidak ada resiko. Terus yang keempat, catat semua itu di jurnal trading. Jadi kalian bisa mengevaluasinya sendiri. Kelima, fokus pada proses, bukan cepat kaya tetapi prosesnya gitu ya. Trading itu maraton, bukan sprint lari itu enggak. Jadi butuh waktu gitu, enggak semena-mena langsung gitu. Ya kalau ya hoki ya kalau semua dibilang hoki ya apa bedanya dengan judi? Jadi juga hoki kan. Nah teman-teman, mungkin teman-teman trader ataupun yang mau belajar trading, mungkin banyak sih yang bertanya, oh trading itu legal nggak sih gitu loh, atau forex itu legal nggak sih, atau kripto itu legal nggak sih. Jadi untuk menjawab itu, di banyak negara itu forex itu legal, bahkan diawasi oleh regulatornya sendiri. Di Indonesia itu ada namanya Bapepti. Nah, di Bapepti ini itu seperti bisa dibilang regulator juga, bisa dibilang, cuman nggak tahu juga ya kayaknya. Tapi sayangnya di Indonesia itu belum ada, yang setahu gua tuh belum ada badan untuk perlindungan investor gitu loh. Jadi badan untuk perlindungan investor yang menginvestasikan mau itu di kripto, saham atau apa gitu. Mungkin teman-teman jika ada yang tahu, mungkin boleh di komen di bawah gitu. Siapa tahu ada yang tahu atau duanya yang belum tahu gitu. Jadi kita sama-sama tahu gitu. Terus ada yang bilang forex itu haram nggak sih gitu, atau trading itu haram nggak sih? Ini sering terjadi perdebatan sampai sekarang kayaknya, sampai sekarang itu masih berdebat gitu. Ada yang sebagian bilang kalau halal karena transparan dan ada underlying-nya dan ada teknikalnya di situ, ada ilmunya di situ. Dan sebagian bilang haram kalau spekulasinya berlebihan. Ada yang bilang itu haram ketika spekulasinya itu berlebihan. Bukan spekulasi sih menurut gua ya, mungkin kayak itu tadi, tidak ada plan, trading ngasal, asal nebak, nggak ada ilmu sama sekali, belum ada menganalisis tertentu, atau nggak punya teknikal tertentu, atau nggak punya manajemen tertentu, atau tidak punya fundamental secara memang ilmunya gitu loh. Ya jadi bisa ngambil kesimpulan bahwasanya tergantung gimana cara bermainnya sih sebenarnya ya. Semua itu tergantung dari cara kita melakukan, tergantung dari cara kita bermainnya seperti apa gitu. Jadi kita
kita punya kesimpulan bahwasanya forex bisa jadi judi kalau kita bermainnya asal-asalan, jadi tanpa ilmu. Jadi asal nebak lah, jadi jatuhnya ke gambling. Tapi forex bisa jadi bisnis kalau kalian semua itu punya ilmu, strategi, dan disiplin. Ingat ya, yang bikin forex itu jadi judi bukan marketnya, tapi mindset dan cara kita trading. Nah, kalau kamu mau forex itu jadi bisnis, jangan malas belajar, jangan buru-buru mau kaya, fokus kepada proses yang dilalui sebenarnya, dan bangun skill pelan-pelan. Oke, mungkin itu saja sih pembahasan dari kita ya, atau dari gua sih, karena gua yang lempar opini ya. Mungkin itu pembahasan dari gua kali. Kalau kamu merasa konten ini bermanfaat untuk kamu, kalian, teman-teman, keluarga kalian, kakek nenek kalian gitu, jangan lupa di-share ke teman yang masih bingung soal forex atau soal trading atau kripto lainnya segala macam. Mungkin nanti kita di video selanjutnya mungkin kita bahas tentang mungkin lebih ke kripto, oke? Dan gue mau nanyain pendapat kalian, forex itu judi atau enggak gitu. Coba nanti di komen ke bawah ya. Mungkin sekian dari gua, mungkin apa yang bisa gua share sekarang itu bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke? Ingat proses. Oke? Proses. Dan jangan pernah pelit dengan ilmu. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.